Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 10 semester 1. Di materi yang kelima ini saya akan menyampaikan materi tentang pemecahan masalah, strategi untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita awali dengan melihat pengertian dari pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses untuk menemukan solusi terbaik atas tantangan atau kesulitan yang dihadapi. Ini merupakan keterampilan penting yang tidak hanya berguna dalam akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, pemecahan masalah membantu siswa untuk yang pertama, menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas atau persoalan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan dalam menghadapi situasi baru dengan percaya diri. Lalu apa pentingnya keterampilan pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah bagian penting dalam pengembangan keterampilan hidup karena membantu siswa dalam mengatasi tantangan akademik dan sosial, kemudian mengasah kemampuan berpikir logis, analitis, dan kreatif, dan melatih siswa untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian secara lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan memecahkan masalah memungkinkan individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam situasi yang sulit, kemudian mengurangi stres karena merasa lebih terampil dalam menangani masalah, dan menghindari konflik dengan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Berikut ini ada langkah-langkah pemecahan masalah. Pemecahan masalah melibatkan beberapa tahap yang dapat dilakukan secara sistematis. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu dengan memahami apa masalah sebenarnya, kemudian menentukan apakah masalah tersebut mendesak atau dapat dipecahkan dalam jangka panjang. Kemudian tahap yang kedua, menganalisis penyebab masalah. Menggali lebih dalam penyebab dari masalah yang dihadapi dan menggunakan berbagai perspektif untuk menemukan akar masalah. Misalnya dengan bertanya, kenapa hal ini terjadi? Kemudian langkah yang ketiga, mencari alternatif solusi, yaitu dengan brainstorming untuk menghasilkan berbagai kemungkinan solusi. Kemudian menghindari penilaian awal terhadap solusi. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin pilihan. Tahap yang keempat yaitu memilih solusi terbaik, yaitu dengan menganalisis masing-masing solusi berdasarkan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya memilih solusi yang paling sesuai dengan situasi dan dapat diimplementasikan. Tahap yang kelima yaitu melaksanakan solusi, yaitu dengan menerapkan solusi yang telah dipilih, kemudian menyusun rencana tindakan yang jelas dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan solusi tersebut. Tahap yang keenam yaitu mengevaluasi hasil, yaitu dengan meninjau kembali hasil implementasi untuk melihat apakah masalah telah terselesaikan. Kemudian jika masalah belum teratasi, langkah pemecahan masalah dapat diulang atau diadaptasi. Selanjutnya kita beralih ke strategi pemecahan masalah. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi masalah. Strategi ini membantu mereka untuk lebih kreatif dan analitis dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, dengan brainstorming. Teknik ini memungkinkan siswa untuk mengeluarkan ide-ide secara bebas tanpa merasa takut dihakimi. Setiap ide dihargai dan setelah semua ide terkumpul, siswa bisa memilih ide mana yang paling efektif. Yang kedua, teknik pendekatan kreatif. Menggunakan pemikiran yang tidak terstruktur atau ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Seringkali solusi inovatif muncul dari pemikiran yang di luar kebiasaan. Kemudian yang ketiga, teknik pemikiran kritis. Teknik ini mengharuskan siswa untuk menganalisis masalah secara logis dan sistematis. Setiap langkah dipertimbangkan dengan hati-hati dan solusi dipilih berdasarkan data dan fakta yang ada. Kemudian yang keempat, teknik pengambilan keputusan. Proses ini menggabungkan kemampuan siswa dalam menilai setiap pilihan yang tersedia dan memilih solusi yang paling tepat. Dalam pengambilan keputusan, siswa harus mampu menimbang risiko dan manfaat dari setiap solusi yang mereka pilih. Selanjutnya, kita akan melakukan latihan pemecahan masalah. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, guru dapat memberikan latihan berupa studi kasus atau simulasi. Berikut adalah beberapa contoh masalah yang bisa diberikan. Yang pertama, masalah sosial. Siswa bisa diminta untuk memecahkan masalah seperti konflik dengan teman,
cara mengelola waktu atau masalah dalam kelompok belajar. Kemudian yang kedua, masalah akademik. Contohnya, siswa dihadapkan pada tantangan akademik, seperti bagaimana menyusun jadwal belajar yang efektif menjelang ujian, atau bagaimana mencari solusi ketika gagal dalam sebuah tugas penting. Melalui latihan-latihan ini, siswa akan belajar untuk mengaplikasikan langkah-langkah dan strategi pemecahan masalah yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Pemecahan masalah adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Dengan belajar dan menerapkan strategi pemecahan masalah, siswa dapat menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tidak hanya berguna dalam konteks sekolah, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka. Pemecahan masalah yang baik akan membantu siswa mengurangi stres, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan membuat mereka lebih siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Nah, uraian materi ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menyampaikan layanan bimbingan konseling di kelas. Dengan strategi yang tepat, siswa akan mampu mengatasi masalah secara lebih terstruktur dan efektif. Demikian tadi materi tentang pemecahan masalah, strategi untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Mudah-mudahan setelah menyimak materi ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.